Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 19219143 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Depri Mulyana, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu mengenai program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Ananda 2016. Jenis-jenis program pendidikan diantaranya yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai satuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum ialah SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, busana, dan lain-lain. Lembaga pekerjaan pendidikan seperti STM dan SMEA. Selanjutnya, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa biasanya merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik ataupun mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing pendidikan memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunagrahita, tunarungu, tunadaksa. Selanjutnya, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau suatu lembaga pemerintah ataupun non-departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen, yang termasuk pendidikan kedinasan seperti STAN, STIS, IPDN, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan terdiri dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang termasuk pendidikan dasar misalnya MI, tingkat menengahnya yaitu misalkan seperti MTS, dan tingkat akhir atau tingkat tinggi adalah IAIN. Selanjutnya adalah fungsi program pendidikan. 1. Sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Barangkali kita semua sepakat bahwa sekecil apapun bentuk dan jenis suatu pekerjaan mesti didahului oleh rancangan atau planning. Semakin matang rencana yang dipersiapkan, maka akan semakin bagus pula usaha itu dilaksanakan, karena rencana yang sudah disusun atau dijadikan suatu acuan atau suatu patokan ketika pelaksanaan usaha tersebut. Yang kedua yaitu menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar. Percaya diri itu akan sempurna jika seseorang itu memiliki kesiapan untuk melakukan sesuatu. Sebagai seorang guru, persiapan atau desain ini juga berfungsi menjadikan guru itu siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, karena desain yang disusun oleh guru adalah sebuah indikator jika guru tersebut telah menguasai bahan yang akan disuguhkan di hadapan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Dengan adanya desain bagi seorang guru akan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan akhirnya akan menjadikan pembelajaran berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Yang keempat adalah karena adanya perencanaan, maka pelaksanaan pengajaran menjadi lebih baik dan efektif. Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang telah dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan
tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan penguasaan upaya ketidakpastian dapat dibatasi sedini mungkin. D. Pengertian organisasi lembaga pendidikan. Pengertian organisasi pendidikan ini merupakan materi yang kedua, dan ada beberapa definisi organisasi dari para ahli. Yang pertama dari Louis A. Allen tahun 1960. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan menghubungkan pekerjaan yang harus dilakukan sehingga tugas organisasi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien lebih oleh orang-orang. Yang kedua yaitu oleh Robbins tahun 1996. Organisasi dipandang pula sebagai suatu satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar, yang tersusun atas 2 orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Menurut para ahli lainnya yaitu menurut Soeharto tahun 1998, organisasi adalah sistem saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari berbagai definisi para ahli mengenai organisasi, pada intinya dapat disimpulkan bahwa organisasi ialah koordinasi secara rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara eksplisit melalui peraturan-peraturan dan pembagian kerja, serta melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Organisasi dapat didefinisikan dengan bermacam cara yang pada intinya mencangkup berbagai faktor yang menimbulkan organisasi, yaitu kumpulan orang, ada kerjasama, ada tujuan yang telah ditetapkan, suatu sistem yang merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan dalam kebulatan. Suatu lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Lembaga termasuk diantaranya norma-norma masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa. Kalau kebiasaan dan tata kelakuan di sekitar suatu kegiatan yang penting menjadi terorganisir ke dalam sistem keyakinan dan perilaku yang sangat formal akan mengikat, maka suatu lembaga telah berkembang. Oleh karena itu, lembaga itu mencakup yang pertama yaitu seperangkat perilaku yang telah distandarisasi dengan baik. Yang kedua yaitu serangkaian tata kelakuan, sikap, nilai-nilai yang mendukung, dan yang ketiga yaitu sebentuk tradisi, ritual, upacara, dan perlengkapan lainnya. Lembaga dibentuk berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu cara. Cara yang dimaksud dengan cara di sini adalah mengacu pada suatu keadaan dalam masyarakat yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memaknai sebuah hal atau suatu peristiwa. Yang kedua ialah kebiasaan. Yang dimaksud dengan kebiasaan adalah perilaku masyarakat berulang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu sehingga perilaku tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dilupakan. Yang ketiga adalah adat istiadat. Adalah suatu cara dan perilaku masyarakat dalam memaknai kehidupan dalam bentuk upacara ritual. Maka adat istiadat di sini lebih mengacu pada nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat dan menjadikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Organisasi lembaga pendidikan adalah organisasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Demikian kompleksnya organisasi tersebut, maka dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, organisasi perlu dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu menyadari adanya penggeseran dinamika internal
atau perkembangan dan perubahan peran, dan tuntutan eksternal yang semakin berkembang. Selanjutnya adalah struktur organisasi lembaga pendidikan. Menurut Eckhart dan James E. Rosenzweig pada tahun 1976, struktur diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan. Menurut Stoner, pada 1986, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur, yaitu yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Yang kedua yaitu standarisasi aktivitas. Standarisasi aktivitas adalah prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas. Menstandarisasi artinya menjadikan seragam dan konsisten pekerjaan yang harus dilakukan bawahan. Misalnya dengan menggunakan peraturan, uraian, jabatan, dan program seleksi, orientasi kerja, dan keterampilan kerja. Selanjutnya adalah koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas adalah prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi, seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produksi, dan penjualan merupakan faktor-faktor yang secara langsung menunjang mencapai tujuan organisasi. 4. Sentralisasi dan desentralisasi keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi adalah pengambilan keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Sentralisasi adalah proses pemberian wewenang pengambilan keputusan pada tingkat dan suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah merupakan pendelegalisasian wewenang pada semua tingkat organisasi. Yang kelima adalah ukuran unit kerja. Ukuran unit kerja mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.